Iya. Thank you, thank you. Maaf ya Bun, namanya kedatangan tamu kan harus dijamu gitu. Dok monggo diminum, Oh boleh iya, diminum makasih loh. ya. Heeh. Gimana kita lanjut aja ngobrol-ngobrolnya Lanjut ya? dulu. Oke, nah dokter boleh dong dikasih tahu ke bunda-bunda ciri-ciri seseorang terkena Kanker kanker payudara. payudara. Oke. Tanda-tanda awal kali ya? Tanda-tanda awal, Heeh, yes, heeh. betul. Jadi apa sih ciri-cirinya kita kena kanker payudara? Pada umumnya ini yang sering kali ditanyain sama pasien, gitu. Ciri-ciri pertama adalah satu, timbulnya benjolan pada payudara kita, gitu. Bisa di payudara lebih dulu seperti yang tadi saya mention, bisa di ketiak dulu. Tapi pada umumnya benjolannya di payudara dulu, baru ada menyebar ke ketiak, gitu. Jadi kalau ada benjolan di payudara harus hati-hati. Benjolan seperti apa sih yang sekiranya dia sifatnya ke arah kanker, gitu. Mana sih yang ganas, mana sih yang jinak, gitu. Karena kan tadi saya juga udah bilang ya, kalau pada perempuan sebetulnya benjolan payudara itu lebih banyak jinaknya daripada ganasnya. Gitu. Jadi tanda benjolan pada payudara yang mengarah ke keganasan adalah benjolan yang tidak nyeri. Tidak nyeri. Tidak nyeri. Tunggu, ulang lagi dok. Benjolan yang mengarah ke kanker payudara adalah benjolan yang tidak nyeri. Betul. Gitu. Dan itulah yang mengakibatkan kadang-kadang kita mengabaikan benjolan itu. Nggak sakit. Nggak apa-apa nih. Nggak gitu. apa-apa, nanti aja, nanti hilang sendiri. Gitu. Jadi harus hati-hati. Itu awal ya, benjolan. Kemudian benjolannya ini juga punya karakteristik tersendiri, Marinia. Gitu. Karakteristiknya apa aja? Satu, benjolannya itu keras kalau diraba. Oke. Keras tuh kayak apa sih dok? Gitu kan, bingung ya. Nah makanya kita harus rajin meraba payudara sendiri, sadari itu. Oh ya, ada sempat ya Iya. kampanye pemerintah kalau nggak Betul, salah ya. nanti waktu kita itu. bahas ya si sadarinya Oke, ya. oke. Gitu. Jadi kalau kita rajin meraba payudara kita sendiri, kita tahu seharusnya konsistensi payudara kita tuh seperti apa, gitu ya. Jadi benjolannya itu teraba padat. Kemudian kalau dilihat nih si benjolannya itu dia bisa ada seperti permukaan kulitnya nggak rata, bergelombang gitu, bergelombang atau ada kayak takik atau lesung gitu. Jadi ada cekungan di payudara kita yang tadinya bentuknya bagus, mulus, ada cekungan. Hati-hati. Bisa jadi di balik cekungan itu kita bisa raba ada benjolan. Aku dihati-hatiin sama dokter, aku takut loh. Hati-hati. Hati-hati. Gitu. Terus dok. Terus next itu ada yang namanya perubahan kulit. Perubahan kulit pada payudara. Jadi kalau kita melihat di area payudara kita tiba-tiba kulitnya berubah agak kemerahan atau ada kayak pembuluh darah tuh. Garet-garet gitu Yes, garet-garet berwarna kemerahan atau kebiruan gitu. Itu pembuluh darah. Kemudian payudara kita jadi kasar, permukaan kulitnya atau menebal. Atau kalau sudah sudah lebih lanjut dia bentuknya seperti kulit jeruk. Ada bintik-bintik pori-pori besar di area benjolannya itu. gitu. Oke. Kemudian ada tarikan pada puting. Jadi putingnya tiba-tiba tertarik ke dalam, bukan yang dari awal ya. Karena memang ada beberapa varian normal payudara yang putingnya agak mendelep, agak masuk ke dalam. Nah, ini enggak, awalnya baik-baik saja, normal seperti biasa, terus tiba-tiba dia jadi masuk. Nah, hati-hati, itu bisa jadi suatu tanda kanker payudara. Kemudian ada lagi kita lihat adanya cairan yang keluar dari puting, cairan yang tidak normal. Jadi kalau saya kan lagi menyusui dok, keluar ASI ya normal lah ya gitu. Tapi contohnya tidak sedang menyusui, ada keluar cairan warnanya cenderung bening tapi agak kecoklatan atau ada darahnya. Oh gitu. Nah itu termasuk salah satu tanda dari kanker payudara. Gitu. Nah kayak nanah gitu dok. Kalau nanah biasanya terkaitnya sama infeksi. Oh, ini Cairannya cenderung bening. Cair aja Iya, gitu ya, nggak betul. kental. Encer gitu cenderung kadang-kadang bahkan pasien nggak menyadari. Jadi di beranya ada spot gitu, begitu pas buka, oh kok ada spot apa ya ini ya gitu. Nah, warnanya agak kecoklat-coklatan gitu. Kadang baru sadar ketika ngelepas gitu.
Aduh ya Allah, kenapa sih berat sekali pembahasannya? Tenang. Kita tidak perlu khawatir selagi kita bisa tahu secara dini. Jadi kita tahu dalam stadium awal penyakit kanker payudara itu bisa disembuhkan. Bisa Bisa ya? disembuhkan. Bisa Yes. ya dok ya? Betul. Jadi stadium 1, stadium 2 angka harapan hidupnya di atas 90%. Nah, asal cepet Betul. dan nggak takut. Asal cepat dan nggak takut. Jadi begitu kita tahu ada breast cancer dalam tubuh kita, jangan khawatir, pasti dokternya akan temenin. Dalam artian kita akan membimbing, kita akan dampingi sampai dengan pasien mendapatkan pengobatan Perawatan. sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu ya Allah, dokter luar biasa. Dokternya ngomongnya manis banget tapi Isinya berat ya. tetap kayak berasa di tiban beton deh saya Bun, beneran deh. Nah, tadi kan dokter sempat sekilas kita Yes. ngebahas tentang sadari. Ya. Nah, kalau kita udah merasa nih dok, ada benjolan, itu udah bisa dipastikan kita kena kanker belum? Terus Belum. dok sadari itu dong dok, Oke, dibahas sedikit. jadi gini. Kalau saya pribadi ya, saya selalu menganalogikan sadari itu adalah salah satu bentuk bahwa perempuan itu mencintai tubuhnya sendiri, mencintai dirinya sendiri. Gitu. Kenapa? Karena siapa sih yang akan meraba payudara kita lebih sering kalau bukan diri kita? Iya betul. Gitu. Jadi dalam artian kita harus hafal betul, harus kenali betul tubuh kita, sayangi betul tubuh kita. Salah satunya dengan cara sadari. Sadari itu kependekan dari periksa payudara sendiri. Oke. Oke. Periksa payudara Periksa payudara sendiri. sendiri. Kapan dok? Nah itu kan penting ya. Apakah setiap saya mandi saya harus periksa? Apakah setiap hari saya harus periksa? Nggak, cukup 1 kali setiap bulan 7 menit aja. Sebentar 7 kok. menit dok? Yes, perkiraan 7 menit itu selesai. Jadi kapan kita periksanya? Periksanya sesuai dengan siklus haid kita. Tapi bukan pas lagi haidnya Mbak Renia. Karena Jadi, kan kita lagi itu iya, ya, lagi bengkak-bengkaknya lagi bengkak kan, kalau lagi datang pas haid bulan, kan, betul. Jadi ketika kita haidnya itu udah mau habis di hari ke-5 sampai dengan hari ke-10 gitu. Jadi kalau hari pertama haid itu kita hitung hari pertama, nah kita hitung tuh hari ke-5 sampai 10. Paling enak di hari ke-7 sampai 10, itu paling enak. Kenapa Gitu. dok? Kenapa di saat Karena tekstur payudara kita mendekati kondisi normal. Oh oke. Itu yang penting. Karena kalau kita lagi bengkak-bengkaknya, semua terabah seperti berbenjol-benjol dan kita jadi panik. Iya. Nah, benar. jadi nanti setelah di hari ke-7 paling enak ya, atau hari ke-5 sampai dengan ke-10 itu baru kita periksa gitu. Gimana caranya? Sebetulnya banyak sih di internet Iya sih. periksa sadari itu Heeh. gitu. Karena kita harus expose betul-betul. Jadi cuman ini ya apa namanya basicnya aja. Kalau dipraktekkan kan ya ndak mungkin toh ya. Betul, dok ya. sulit ya. Coba diketik di Google, dicari Google, betul. caranya. Cara sadari. Tapi yang saya tahu mengikuti apa berlawanan arah jarum jam ya dok? Nggak masalah. Mau kita mengikuti arah jarum jam, mau kita berlawanan, yang penting kita berurutan. Jangan bolak-balik, iya. Oh gitu. Ikutin, balik lagi. Ikutin, balik lagi. Akhirnya nanti ada yang miss. jam, Tapi kalau jam aja maju terus ya kalau nggak iya mungkin mundur. betul. Jadi kalau udah arah jarum jam ya udah sampai kita Kanan, kembali ke kanan titik aja. awal. Oh gitu. Gitu. Dalam satu putaran itu dok? Iya, betul. Oh, oke. Gitu. Jadi jangan bolak-balik akhirnya nanti ada yang miss. Oke. Gitu. Jadi nanti ada yang arahnya radier, ada yang sirkuler, itu ngikut arah jarum jam atau sebaliknya, ada yang radier itu mulai dari area terluar payudara mengarah ke arah puting. Wait. Terus gitu. Oh arah Yes, luar. jadi arah misalkan dari atas ke arah puting, dari samping ke arah puting gitu. Kita raba Oh pelan-pelan. gitu. Iya, Kayaknya gitu. itu lebih ini ya, lebih bisa terasa. Saya kalau nyoba pakai pakai putaran jarum jam tuh suka Agak susah. kelewat. Nah, Gini, biar nggak kelewat, caranya adalah kalau seandainya kita mau periksa payudara sebelah kanan, kita periksa pakai tangan kiri. Oh gitu. Yes. Kalau kebayang dong kalau sebelah kanan periksa pakai tangan kanan susah nih jangkauan. begini. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya kiri pakai tangan kanan. Oh gitu. Jadi kita lebih bebas gitu. Kemudian diperiksanya posisinya tidur, bahunya diganjel bantal. Jadi bantalnya bukan buat di kepala nih pemirsa, di bahu.
Tujuannya biar payudaranya lebih terekspos. Bahu kita Yes. tidurin agak tinggi berarti ya? Iya, Oke. jadi posisinya kita membusung dadanya, jadi payudaranya lebih terekspos. Gitu, Dok, lebih ngomong-ngomong ya, krunya pada puyeng. Abis ini minta cepet Kru pulang. aku pada pusing denger bahasan kita deh dok, aduh. Gak apa-apa, asal mereka setelah pusing diajarin istrinya di rumah. Astagfirullah. Nah, terus tadi dok, kalau tuh udah apa namanya, seandainya pas kita periksa kita lagi melakukan sadari Iya. itu terus berasa nih Berasa ada nih ada benjolan. benjol. Itu langsung wajib panik. Aduh, ada nih, aku kena bisa dipastikan dia cancer. Belum. Oh, belum. Belum. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, kalau pada perempuan benjolan di payudara sebagian besar adalah jinak. Tapi ya jangan diabaikan juga, harus jangan dipastikan santai, dong. iya. Nah, jadi begitu kita meraba ada yang salah dengan payudara kita, mau itu ketemu benjolan, mau itu ketemu cairan yang tidak wajar keluar dari puting, mau itu ketemu perubahan kulit, periksa ke dokter sebelum terlambat. Oh gitu. Yes. Apapun itu ya. Apapun itu, Apapun segera konsultasikan ke dokter agar kita bisa melakukan pemeriksaan Pemeriksaan lanjutan. lebih lanjut. Karena target kita apa? Target kita menemukan payudara dalam kondisi stadium dini sehingga bisa disembuhkan. Ya, Gitu. begitu bunda-bunda. Nah kalau seandainya tadi dokter menyarankan langsung ke dokter wajib curiga tuh wajib. Betul. Wajib curiga tapi jangan panik. Nah Iya. kalau si bunda-bunda ini nih mau ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjutnya, dokter saranin langsung ke dokter internis. bedah. Oh langsung dokter bedah boleh? Nggak apa-apa? Boleh. Jadi bukan berarti kalau ke dokter bedah tuh langsung operasi gitu, enggak. Oh kita Gitu. konsulnya Betul, boleh konsulnya dengan- langsung ke dokter bedah. Dokter Linda boleh? Boleh banget, boleh banget. Jadi gini, karena kan kalau problem di breast itu pada umumnya karena kalau seandainya terkait dengan baik itu breast cancer, baik itu kelainan jinak, misalkan tumor jinak pada payudara, atau kalau pada ibu-ibu yang sedang menyusui, kadang-kadang suka ada benjolan di payudaranya, kita bilang galaktokel. Galaktokel itu ASI yang terhambat, tersumbat di dalam. Itu juga bisa jadi gitu. Jadi makanya kita harus segera untuk konsulkan ke yang lebih sering menangani kasus-kasus breast, jadi bisa lebih cepat dan lebih terarah diagnostiknya gitu. Jadi nggak muter-muter kemana-mana gitu, bikin tambah stres doang kan. Udahlah capek, benar, ngantri, Iya, betul, tambah betul, Dok. stres. Ini apa? Saya masih harus muter lagi gitu. Walaupun memang nanti pada saat pemeriksaan kita nggak yang langsung begitu pegang, oh ini langsung cancer, enggak. Ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan gitu. Pemeriksaannya nanti akan dilengkapi. Oh gitu. Gitu. Jadi nanti ada pemeriksaan yang sifatnya radiologis gitu. Radiologis itu jadi pada kasus yang cukup besar kita bisa lakukan USG atau mamografi. Kemudian pada kasus yang kecil banget belum kerabat tapi udah ada curiga biasanya pakai MRI gitu. Kecil banget tapi udah curiga itu Gimana sih? nyampe ke titik dia sampai di Contoh. tahap curiga tuh gimana? Jadi Dok? contoh, ada pengeluaran cairan yang tidak wajar dari puting. Oke. Tapi diraba-raba nih udah sadari berkali-kali gitu, tapi nggak sadar-sadar karena nggak kepegang. Tapi nggak sadar-sadar pingsan terus. Nggak kepegang gitu maksudnya. Mana sih gitu, nggak ada kok, nggak ada benjolan gitu. Jangan takut, tetap ke dokter biar nanti kita cari tahu. Jangan-jangan ada cancer yang masih kecil banget ukurannya yang belum teraba, tapi karena dia posisinya berada di dekat salurannya puting, sehingga cairannya duluan yang keluar. Oh gitu. Gitu. Jadi memang yang paling sensitif kalau lagi kecil banget gitu MRI. Nanti kalau misalkan dia agak besar, kita bisa pakai modalitas yang lain gitu. Dan selain sadari, mumpung lagi bahas USG sama mamografi ya. Selain sadari, USG dan mamografi ini juga bisa kita pakai buat screening. Screening cancer payudara. Apa sih screening? Apa sih bedanya sama periksa gitu ya? Iya, iya. Nah, jadi kalau screening itu belum ada gejala, tapi kita memeriksakan diri. Bentuk rasa sayang kita ke diri kita Bentuk rasa sendiri. sayang, exactly. Bentuk rasa sayang kita ke diri kita sendiri. Kapan sih perempuan itu perlu melakukan screening? Jadi
Kalau perempuan itu ketika kita berada di usia di atas 30 tahun, itu sudah mulai harus hati-hati. Kenapa? Karena angka kejadiannya kanker payudara, Marenia, itu mulai dari 30 tahun sampai dengan usia 60 tahun tuh puncak-puncaknya. Gitu. Walaupun memang banyaknya, walaupun memang terbanyak di 50 sampai 60 tahun, tapi dari mulai 30 tahun tuh sudah mulai banyak angkanya gitu. Nah, sebelum ketemu yang enggak, kita cari dulu. Bukan karena kita parno ya, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri. Jadi kalau ketahuan langsung dilakukan tindakan gitu. Caranya kalau usianya masih 30 tahun kan biasanya payudaranya cenderung masih padat tuh. Nah, kita biasanya pakai USG. Gitu, USG payudara. Ada tuh teknik yang paling baru sekarang, automatic breast ultrasound. Itu keren banget, bisa kelihatan langsung. Oh gitu. Walaupun yang konvensional pun juga bisa. Gitu. Kemudian mamografi itu ideal di atas 35 tahun. Kenapa? Karena pada umumnya ketika kita usia 35 tahun udah mulai agak loose tuh, jaringannya udah mulai agak udah mulai sedih longgar, ya udah agak mulai layu dikit. sorry bercanda. Jadi memang kalau usia segitu kan dia sudah mulai payudaranya sudah tidak terlalu tidak terlalu dense, nggak terlalu padat, itu bisa dimamo karena mamografi itu butuh payudaranya bisa dikompres, agak tekan gitu. Jadi kalau padat banget nggak bisa. Jadi kalau padat banget harus USG. Gitu. Kalau 40 tahun tapi masih kenceng banget gimana dok? Ya USG, jangan paksakan dengan mamo. Oh gitu, jadi optionnya tuh fleksibel aja kok Betul, dok ya. nanti berapa lama sih gitu, kapan sih kita harus periksa mamo atau USG untuk screening? Itu kalau di atas 35 tahun, setiap tahun. Di atas 35 tiap tahun, sama tahun. kayak pap smear ya? Yes, kalau di bawah 35 2 tahun sekali. Oh 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, boleh. itu pada yang tidak ada keluhan. Oke. Kalau kita ada keluhan atau ada riwayat keluarga, nah diskusikan sama dokternya. Dok, saya mau screening tiap berapa lama sekali sih? Gitu. Karena nanti kita akan menyesuaikan berapa besar resikonya pasien ini terkena kanker atau dia termasuk yang low risk, yang resiko rendah gitu. Kalau dia high risk, kita akan lebih sering screeningnya. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi selain melakukan sadari yang paling mudah dengan kedua tangan kita sendiri, betul. yaitu dengan cara screening itu, mau USG Atau mamografi. Mamografi ya dok ya. Nah tiba-tiba aku ting gitu toh. Nih ada ide apa nih? Dapat pertanyaan yang Apa? dok sekarang tuh kan lagi ngetren banget ya. Wanita kru kita boleh nggak tutup kuping dulu yang laki-laki? Ada satu yang udah. Wanita pasang implan. Pasang implan. Nah, Oke. ini resikonya buat mereka gimana dok? Ini kita ngomong kesehatan nih ya, bukan untuk apapun, tidak ada niatan apapun. Breast implant. Oke, kalau breast implant sih sebetulnya kalau dia apakah nanti meningkatkan resiko kanker payudara nggak sih dok? Selama itu implan yang dipakai adalah implan yang baik, implan yang bagus. Jadi bukan silikon yang cair gitu, tapi kalau yang dia padat, berkantong, itu biasanya lebih aman. Gitu. Dan tidak dikasih filler-filler yang segala rupa yang kita nggak tahu sumbernya, yang tidak terpercaya ya. Kadang-kadang lebih murah nih ngisi di sini. Kadang-kadang kan begitu dong. Betul, itu beresiko. Jadi kalau sebisa mungkin jika memang dirasa butuh implan nih, datanglah ke tempat yang aman, yang safe, dan pastikan implannya adalah implan yang bagus, yang kantongnya tidak mudah pecah. Oh, ada kejadian bisa pecah implan di dalam? Bisa. Oh gitu dok? Bisa, gitu. Jadi selagi itu kantongnya bagus, dia nggak pecah, aman. Oh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya udah, lanjut yang mau. Yang penting gitu pastikan tempatnya aman, implannya bagus. Nah dokter, sepengalamannya dokter nih, seberapa sering sih dokter terima pasien yang ternyata udah terlambat buat ditangani, stadiumnya udah masuk stadium lanjut. Terus biasanya faktor penyebab mereka terlambat datang ke dokter ya, terus menyadari bahwa mereka ada
Ada bakat itu, breast cancer itu tuh apa, Dok? Sadly, seberapa sering pasien saya datang dengan kondisi lanjut? Cukup sering. Ya. Jadi, Udah segininya loh dokternya, informatif sekali loh. Coba. sadly cukup sering. Kenapa? Karena banyak faktor, Mbak Rania. Faktornya apa aja sih? Satu, sangat disayangkan perempuan-perempuan di Indonesia itu kadang masih tabu untuk meraba payudaranya sendiri. Risih, Oh gitu. ngerasa Itu mereka sampaikan itu ke dokter? betul. Jadi mereka tidak pernah melakukan sadari itu. Oke. Gitu. Bahkan ya Bun, saya pernah dapat pasien datang, "Dok, kata suami saya di payudara saya ada benjolan." Jadi yang ngeraba suaminya duluan, bukan pasiennya. Karena dia masih merasa bahwa itu suatu hal yang tabu gitu. Jadi bukan tabu ya Bun ya, harus lakukan sadari sebagai bentuk tanda cinta kita terhadap diri kita. sendiri. Gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi itu salah satu faktor. Faktor yang kedua adalah ketidaktahuan. Jadi dia tidak tahu kalau ada benjolan di payudara atau ada perubahan bentuk dari kulit payudara, itu bisa mengarah ke breast cancer. Dianggap, oh saya punya benjolan, gak sakit udah gak apa-apa gitu. Biasanya suka gitu tuh, gak sakit nanti aja, gak sakit gak usahlah ke dokter, nanti juga hilang sendiri. Padahal justru yang tidak sakit itu yang tadi dokter Betul. sampaikan ya, harus curiga Harus justru. curiga justru ketika dia tidak sakit. Kemudian faktor yang lain adalah faktor sosioekonomi tetap nih Mbak Nania. Sosioekonomi ketika pasien mungkin tidak punya insurance, dia takut nggak punya biaya dan sebagainya gitu. Padahal sebetulnya program pemerintah udah ada dan itu full coverage. Gitu, BPJS, betul. Jadi kalau memang nggak punya biaya, ayolah diurus BPJS-nya sehingga bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik gitu ya. Kemudian faktor sosial lain. Jadi udah tahu nih, udah curiga. Saya ada benjolan di payudara. Udah tutup mata, mau jinak mau ganas, saya takut sama dokter. Oh gitu. Ada yang gitu, saya takut sama dokter, saya nggak mau operasi, saya nggak mau dengar kata kemo, saya nggak mau dengar kata sinar, saya mau alternatif aja. Sehingga dia mencoba berbagai pengobatan dulu, baru datang ke Setelah dokter terlambat. ketika stadiumnya sudah lebih lanjut. Gitu. Jadi sering dong dokter dapat PR yang berat ya jadinya. Betul. Jadi ketika udah stadium lebih lanjut, angka harapan hidup juga kan tidak terlalu tinggi lagi. Gitu. Angka kesembuhan juga tidak terlalu tinggi. Makanya kita harapannya dengan banyak kayak talk show kayak gini, kemudian kita bincang-bincang banyak sama masyarakat gitu. Harapannya tingkat kesadaran perempuan-perempuan di Indonesia makin tinggi gitu. Makin tinggi, makin sayang sama diri sendiri. Jangan takut sama dokternya, jangan takut sama pengobatannya, tapi takutlah sama penyakitnya. Iya. Gitu. Kan kesian juga ya kalau bundanya kenapa-napa, Betul. nanti anak-anak gimana? Sama siapa? Betul Dok. Aduh. Oh, Gitu. ternyata faktor-faktornya ya. Iya. Begitu ya Dok? Ya, Pada cukup banyak. Memang kenyataannya. PR-nya dokter-dokter di Indonesia nih gini. Terus kalau dokter ngadepin pasien yang begitu mau marah udah kejadian, udah sakit kan ya, mau diapain ya udah. Ya gemes, tapi mau marah nggak tega, Nggak tega juga. ya kan? Gitu. Mau ngomel juga ya gimana, dia butuh bantuan kita gitu. Jadi ayo kita rangkul sama-sama gitu. Jadi prinsipnya harus berani, harus sayang sama diri sendiri. Yang perlu ditakutkan hanya penyakitnya saja, jangan takutkan proses pengobatan maupun proses diagnostiknya. Dan jangan takut dokternya Bunda, apalagi dokter Linda. Oke, Dokter Linda, segmen kedua kita harus berakhir dulu sampai di sini. Nanti kita akan balik lagi di segmen kita yang ketiga, masih membahas tentang kanker payudara. So, Bunda jangan kemana-mana, tunggu kita berdua balik lagi ya. Stay here.